Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manda. Saya dari Program Studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya akan menjelaskan materi dasar anti korupsi. Sebelum kita ke anti korupsi, kita harus tahu apa itu korupsi. Korupsi itu berasal dari kata corrumper, corruptio, atau corruptus, yang berarti tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi ada 4. Ada menurut Robert Kierkegaard, yaitu CDMA. Corruption sama dengan directionary plus monopoly minus accountability. Korupsi ini terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau tanggung jawab. Yang kedua, ada teori means and scheme dari Robert Merton. Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Yang ketiga, ada teori solidaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Yang keempat, ada menurut Jack Bollon, teori GONE, yaitu Greed, Opportunity, Need, dan Expose. Sudah ada keserakahan, adanya kesempatan, ada juga kebutuhan, dan akhirnya melakukan pengungkapan atau expose. Dampak korupsi. Dampak korupsi ada 6. Yang pertama, ada harga alat-alat kesehatan menjadi mahal. Yang kedua, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian bayi. Yang keempat, ada penurunan kualitas gizi anak. Yang kelima, ada meningkatnya angka putus sekolah. Yang keenam, ada peningkatannya pengangguran. Contoh-contoh berbagai usaha dan mencegah dan menentang korupsi. Ada 7. Yang pertama, melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, ada pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhirnya nanti akan menurunnya perbuatan korupsi, ada meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, ada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, ada menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, ada terwujudnya sistem pengelolaan yang baik, dan praktik-praktiknya korupsi lebih efisien, serta meningkatnya efektivitas sistem pengendalian manajemen. Apa yang membuat pemberantasan korupsi itu berhasil? Ada 4 indikator. Yang pertama, ada menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang ketiga, pengembalian uang negara meningkat. Yang keempat, ada sistem pengawasan melekat pada instansi serta efektivitasnya meningkat. Biaya sosial akibat korupsi ada 4. Ada biaya penegakan hukum, biaya pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, dan biaya pengadilan dan biaya jaksa. 4 negara role model anti korupsi itu ada 4. Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Ada lembaga juga sebagai role model anti korupsi, ada IACC, CPIB, NCCC, Bianco, ACC, KACA, dan PCB. Kerugian negara versus hukuman koruptor. Ada putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah. Ada juga tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara. Ada hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian negara. Hubungan antara dampak korupsi dengan biaya sosial korupsi, pelayanan publik nantinya tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan menjadi mahal, biaya pendidikan mahal, masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak, dan menambahnya biaya sosial korupsi.
Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1 berbunyi, serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Ada juga Ketetapan MPR Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Serta adanya berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. 30 delik pidana korupsi. Ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 30 delik ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Ada 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Dari 7 kelompok ini diciptakanlah istilah-istilah yang awam di masyarakat, yaitu ada uang pelicin, yaitu diberikan dalam bentuk uang dengan tujuan untuk jalan pintas agar mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang cepat. Ada pula gratifikasi, diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Biasanya terjadi sebagai tanda terima kasih dan tanda untuk memudahkan proses transaksi berikutnya. Yang ketiga adalah suap, diberikan dalam bentuk barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang keempat pemerasan, yaitu merampasnya hak dan uang dengan cara paksa dengan memakai jabatan tertentu untuk keuntungan pribadi. Strategi pencegahan korupsi itu ada 3 dengan cara represif, perbaikan sistem, dan edukasi serta kampanye. Menggunakan sistem SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Ada juga integritas nilai-nilai anti korupsi. Pengertian integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Ada 9 nilai integritas anti korupsi. Yang pertama kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, yang kesembilan keadilan. Itulah materi dasar penyuluhan anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.